Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya wihara di Desa Tanjung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara. Sejarah perkembangan agama Buddha di Desa Tanjung pastinya mengalami sejarah yang sangat panjang, yang dimulai dari hambatan dari agama lain hingga dari masalah internal, yaitu perpindahan sekte, dan bahkan harus mengalami pasang surut karena tokoh agama Buddha ada yang berpindah dan bahkan ada yang meninggal. Desa Tanjung adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Jepara yang merupakan berada di lereng Gunung Muria. Potensi mayoritas masyarakat Desa Tanjung bekerja dalam bidang pertanian, diantaranya adalah petani kopi. Produk unggulan dan di Desa Tanjung adalah kopi Tanjung yang merupakan sudah tersohor di tingkat nasional. Disitulah agama Buddha berkembang. Perkembangan agama Buddha di Desa Tanjung yang pertama dilahirkan oleh tokoh-tokoh yaitu Pak Klimpo, Pak Surawi, Pak Sarmini, Pak Sirin, Pak Dasiri, dan Pak Sarmin. Dengan jerih payah pada tahun 1968, 6 orang tadi sama berunding mendirikan agama Buddha yang pada waktu itu mengalami beberapa hambatan dari gangguan agama lain. Tetapi 6 orang tadi dengan bertekad pantang mundur untuk belajar agama Buddha yang telah lahir pertama di Desa Pelajan, yaitu desa tetangga dari Desa Tanjung, yang dibina oleh Upasaka Pandita Upakananda atau Bapak Suprapto Ngatmi, yaitu mengadakan kursus-kursus pelajaran agama Buddha yang akhirnya diresmikan pada tahun 1969 dan mengundang Yang Arya Samanera Jinananda dari Wihara Tanah Putih Semarang. Maka pada waktu itu menggunakan aliran Theravada Indonesia. Karena setelah diresmikan berkembanglah tiap hari, ada yang bertambah umatnya. Di bulan Agustus 1969 sudah terdaftar umat 40 kakak, lalu berencana dan berembuk mengumpulkan uang untuk mendirikan wihara yang tersebut dari kayu dan welit, yang pada waktu itu yang akhirnya berdirilah Cetia yang dikenal dengan nama Cetia Catur Dharmaloka pada tanggal 9 September 1969. Pada waktu itu masuklah Bapak Sutarjo dalam agama Buddha setelah berdirinya Cetia Catur Dharmaloka, sehingga berkembang agama Buddha tersebut sampai 69 kakak atau sampai 163 jiwa umat Buddha di desa itu. Sampai 7 tahun berdiri agama Buddha, para tokoh ada yang mengalami anicca, ada yang meninggal, dan juga ada yang berpindah. Hingga pada tahun 1980 agama Buddha di Desa Tanjung mengalami pasang surut lagi karena pada waktu itu pengelola dari atasan yaitu Theravada Indonesia tidak terjun langsung ke Desa Tanjung. Akhirnya menjadi pemimpin anak cabang Melonggo di Pelajan berembuk mencari pelindungan lain. Ternyata bergabunglah dengan sekte lain yang dinamakan Perhimpunan Buddhis Indonesia atau Perbudi yang pimpinannya dari Kudus, lalu dikelola dengan baik dan pada waktu itu juga akhirnya berkembang kurang lebih 4 tahun dan juga mengalami pasang surut lagi karena nasib yang malang. Karena buruk tokoh itu ada yang mati dan juga ada yang keluar pindah agama dan masuk ke agama lain. Dan akhirnya pergi mencari perlindungan lain hingga akhirnya bertemu dengan Hindu Dharma. Namun para tokoh ada yang tidak setuju untuk bergabung ke Hindu Dharma. Dan pada akhirnya pada tahun 1986 datanglah pimpinan agama Buddha Mahayana Indonesia yang berbahasa Jawa, yang mantra-mantranya dengan kidung atau lelagon Jawa yang ditulis di kitab suci Dharma Kwadar yang dipelopori oleh Bapak Pramono Witrono yang berasal dari Salatiga, Jawa Tengah, dan pernah datang ke Desa Tanjung bersama dengan 40 orang tokoh kejawen yang menyebarluaskan agama Buddha di Kabupaten Jepara, bahkan Desa Sukodono dan sampai ke Wihara Medono yang terletak di Desa Keling, Kabupaten Jepara. Lalu para tokoh bermusyawarah untuk mendirikan majelis baru yaitu Maju Bumi atau Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia, dan sepakat terbentuk pengurus 13 orang sebagai Maju Bumi Kabupaten Jepara. Dan pada akhirnya
yang asalnya Cetya Catur Dharma Loka dipindah tempat dan juga pindah nama menjadi Wihara Pertiwi Wanggono dan sekarang sudah diresmikan dan dengan nama Wihara Mahayana Indonesia Pertiwi Wanggono. Setelah itu lalu juga dikelola langsung dari Maju Bumi Pusat yang sering diberi bantuan dana. Pada tahun 2003, setelah Waisak Nasional di Candi Borobudur, datanglah para suhu, yaitu ada suhu yang datang pada waktu itu Surudiana dari Pemantang Siantar, suhu dari Malaysia, suhu dari Brunei, suhu dari Amerika, dan juga ada yang dari Thailand. Hingga pada akhirnya nama Wihara Mahayana Pertiwi Wanggono Indonesia berubah nama menjadi Wihara Wirya Manggala yang dikenal dengan Wirya yang berarti semangat dan Manggala yang berarti komandan atau panglima. Atas semangat dari para tokoh-tokoh pejuang agama Buddha di Desa Tanjung dan juga bersama umat Buddha di Desa Tanjung, maka agama Buddha di Desa Tanjung masih ada sampai saat ini. Seperti sekarang ada banyak kegiatan yang ada di Desa Tanjung seperti kegiatan kebaktian umum pada malam Rabu, kemudian ada sekolah Minggu Buddha pada hari Minggu dan juga ajang sana pada malam Minggu. Sekianlah sejarah tentang perkembangan agama Buddha di Desa Tanjung, Kabupaten Jepara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.